Halo sobat, baku hantam. Pasti goks. Dilansir dari kumparan.com tulisan Bagas Putra, kita akan membahas sedikit tentang Lawrence of Arabia dan Revolusi Arab. Ketika genderang Perang Dunia Pertama berbunyi, muncul gerakan-gerakan politik untuk meruntuhkan kekhalifahan Utsmani. Adalah Inggris dan Prancis waktu itu yang kesulitan menembus pertahanan tentara Imperium Islam. Dan waktu itu mereka memutuskan untuk menggunakan cara propaganda di kalangan bangsa Arab. Isu-isu nasionalisme dihembuskan, akibatnya muncul sentimen chauvinisme antar bangsa Arab yang menimbulkan sebuah perpecahan yang ngeri-ngeri sedap. Persatuan umat Islam di bawah kepemimpinan Utsmani yang didasarkan pada kesamaan akidah ini mulai bergeser dengan egoisme bangsa ataupun suku bos. Gerakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekhalifahan pun mengalir deras. Revolusi Arab pecah pada 1916 setelah pasukan Arab di bawah pimpinan Raja Faisal ke-1 ini memberontak kepada Utsmani. Nah, ada kisah yang menarik, sejarah yang menarik di balik revolusi Arab ini. Mau bilang revolusi Prancis lagi, Yusuf. Ada seorang agen Inggris di balik pecahnya revolusi Arab dan memicu keruntuhan kekhalifahan Turki Ottoman. Dia adalah Thomas Edward Lawrence yang kisahnya terkenal dengan sebutan Lawrence of Arabia. Menarik nih bos. Bentar. Sampai di mana tadi? Oh, sampai di Lawrence. Lawrence ini adalah seorang agen intelijen Inggris yang memang ditugaskan untuk membuat serangkaian huru-hara yang pada akhirnya benar-benar berhasil. Ialah yang memprakarsai berdirinya Arab Saudi yang secara tidak langsung ini membuat eksistensi kekaisaran Kesultanan Turki Ottoman ini roboh. Lantaran kejadian ini bisa dianggap ini merupakan sebuah pukulan yang sangat besar bagi Turki. Lawrence ini awalnya menjadi seorang arkeolog yang memperdalam budaya dan kehidupan bangsa Arab yang hidup di bawah kekuasaan Kesultanan Turki waktu itu. Pada 1909, Lawrence menjelajahi Suriah dan Palestina ini sebagai mahasiswa arkeolog untuk mempelajari kastil-kastil terpencil tentara salib. Ketika kembali ke Timur Tengah pada 1910 hingga 1914, Lawrence ini kemudian bekerja di proyek penggalian arkeologis yang disponsori oleh British Museum di Karkemish, Suriah Utara. Ia juga dipekerjakan oleh militer Inggris untuk mengintai kekuatan militer Turki Ottoman, namun dengan dalih sebagai peneliti dalam ekspedisi ilmiah. Disinilah ia lebih banyak lagi mempelajari budaya dan bahasa Arab. Nah, ketika Perang Dunia I pecah, Lawrence of Arabia ini ditugaskan di Kairo sebagai perwira intelijen Inggris. Ia bertanggung jawab sebagai ahli di bidang gerakan nasional Arab di wilayah kekuasaan Turki Ottoman waktu itu. Dengan pengetahuan bahasa Arabnya, ia banyak mewawancarai tahanan Turki untuk mengakrabkan diri, dan dengan begitu Lawrence dapat mengetahui lokasi, kelemahan, dan kekuatan Angkatan Darat Turki waktu itu. Gerakan revolusi Arab yang dimulai pada tahun 1916 dan Lawrence pun ditugaskan menjadi perwira penghubung dan penasehat Pangeran Faisal, putra pemimpin pemberontakan Sharif Hussein bin Ali. Tugasnya menghimpun dukungan dari mitra-mitra Arabnya untuk mendukung gerakan pemberontakan dan menjaga semangat revolusi agar gerakan menentang Kesultanan Turki tetap hidup. Lawrence adalah seorang ahli taktik dan seorang teokritikus yang berpengaruh dalam peperangan gerilya dan provokasi. Pasukannya berasal dari tahanan dan tentara Turki yang berkhianat sehingga efektif melemahkan jalur komunikasi dan logistik tentara Ottoman dengan strategi spionase. Dengan begitu pihak pemberontak dan sekutu dapat dengan mudah mengalahkan pasukan Abdul Majid II. Nah, Pangeran Faisal dan pasukan pemberontaknya waktu itu menyerang Aqaba
kota pelabuhan dan benteng strategis Turki di Laut Merah pada 1917. Pasukan Arab memenangkan pertempuran itu dan dilanjutkan dengan kesuksesan mereka merebut kota Damaskus pada Oktober 1918. Arab dan Suriah waktu itu pun memproklamirkan diri sebagai kerajaan di bawah kekuasaan Raja Faisal pertama. Lawrence secara aktif terlibat dalam perjuangan Arab untuk menyerang pasukan Turki tanpa mengetahui tujuan negaranya, dan semua itu juga dirahasiakan dari London. Artinya para pejuang Arab tidak mengetahui ada kepentingan politik Inggris dan sekutu yang sedang menjalankan taktik divide et impera di balik bantuan Lawrence. Di belakang layar ada Prancis, ada England, dan bahkan kerajaan Rusia, waktu itu Tsar, ya kan, telah mengadakan perjanjian rahasia untuk membagi wilayah Arab menjadi daerah-daerah jajahan. Adalah perjanjian Sykes-Picot ditandatangani pada 16 Mei 1916 oleh Inggris, Prancis, dan Rusia untuk membagi kendali atas Asia Barat setelah jatuhnya Kesultanan Utsmania. Nah, ketika kemenangan sekutu telah tiba, disitulah muncul kekecewaan bagi bangsa Arab. Bangsa Arab akhirnya mengetahui taktik sekutu tentang keputusan Inggris dan Prancis mengenai masa depan Suriah dan wilayah Arab lainnya. Lawrence menyampaikan protes kepada pemerintahan Inggris dan menyerukan kebebasan Arab tanpa ada praktik kolonialisme. Masa sih Lawrence nggak tahu ada niat jahat dari pemerintah Inggris, ya kan? Apa benar-benar Lawrence nggak tahu? Menurut kalian? Ntar komen di belakang ya bos. Pada 1919, Lawrence ikut dengan delegasi Arab ke Paris Peace Conference dan menyaksikan langsung bagaimana suara Arab melalui Pangeran Faisal diabaikan oleh para pemimpin Barat. Akhirnya berdasarkan perjanjian Sykes-Picot oleh Inggris, Prancis, dan Rusia, wilayah Syam dan Arab dibagi-bagi. Suriah, Lebanon, Irak Selatan, dan wilayah Tenggara Turki ini diberikan kepada Prancis. Inggris ambil bagian atas wilayah Palestina, Yordania, Irak Utara, dan akses ke Mediterania. Sementara Ruski ini berhak atas bekas kekuasaan Turki. Nah, revolusi dan pengkhianatan Pangeran Faisal atas kekhalifahan Turki nyatanya tidak bernilai apapun bagi kemerdekaan bangsa Arab. Justru malah semakin melemahkan kekuasaan kekhalifahan Islam. Hal inilah yang memicu lahirnya semangat persatuan bangsa Arab pasca runtuhnya Turki Ottoman untuk mengusir kolonialisme Barat, hingga pecahnya perang Israel, Arab, dan lembar-lembar sejarah Timur Tengah berikutnya semakin menjadi tak terelakkan. Bagaimana menurut kalian? Ntar ngopi dulu. Silakan baku hantam kalian di mana saja.